Jadi aku sampai ngolesin brush care di hidung karena nggak tahan sama baunya waktu itu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing ke kalian terkait pengalaman aku selama kuliah. Salah satu pengalaman yang berkesan itu adalah melakukan praktikum. Yang mana dari awal perkuliahan, dari semester 1 itu, kita udah melakukan praktikum. Nah, tentunya sangat relate untuk kehidupan kita di lapangan nantinya. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Karena dengan kalian melakukan hal tersebut, sama saja kalian mensupport aku untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya. Oke, jadi di sini sebelum memulai aku pengen disclaimer terlebih dahulu bahwa ini based on my true experience. Jadi buat teman-teman yang kuliah di Teknik Geodesi Undip tapi mungkin pengalamannya berbeda sama yang aku ceritakan di sini, ya mungkin itu tergantung dari perkembangan kurikulum perkuliahan ya tentunya. Pada semester pertama itu kita udah diperkenalkan dengan sebuah praktikum namanya itu ilmu ukur tanah 1. Nah, jadi praktikum ilmu ukur tanah 1 itu adalah praktikum yang mana kita menggunakan alat yang namanya theodolit dan waterpass. Nah, jadi fungsi waterpass atau penyimpan datar ini adalah untuk menghitung beda tinggi suatu wilayah. Nah, sementara theodolit itu sendiri adalah untuk mengetahui koordinat dari suatu wilayah itu dengan perhitungan yang kita kenal sebagai perhitungan Bouldit. Misalnya seperti itu, sederhananya. Nah, jadi di ilmu ukur tanah 1 itu kita ditugaskan untuk mengukur wilayah kampus kita. Nah, kebetulan aku bersama kelompok itu aku dapat di dekanat lama FT. Nah, jadi di situ aku sama teman-teman mengukur. Nah, jadi itu benar-benar selain kita harus bisa survive di lapangan, kita juga harus kompeten dalam menggunakan alat dan juga kita diasah untuk teamworknya atau kerjasamanya seperti itu. Pokoknya seru banget. Oh ya, selain itu di ilmu ukur tanah 1 kita juga dituntut untuk mengetahui bentuk penampang melintang dan memanjang atau dikenal dengan istilah longitudinal section dan cross section. Nah, di sini kita itu mengukur jalan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga ke depan RSND atau Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Jadi kita mengetahui penampang memanjang jalannya seperti apa dan penampang lintang jalannya seperti apa. Nah, itu mungkin gambaran di semester 1, tentunya seru banget praktikumnya. Nah, oke, selanjutnya di semester 2. Nah, di semester 2 ini adalah melanjutkan praktikum yang kita kerjakan di semester 1. Nah, di mana nama mata kuliah yang kita ambil itu adalah ilmu ukur tanah 2. Nah, di ilmu ukur tanah 2 kita menghitung di ilmu ukur tanah 2 kita melakukan pemetaan terhadap situasi dan detail. Maksudnya adalah, jadi di sini kita masih menggunakan alat yang sama yaitu theodolit dan waterpass, yang mana kita memetakan kondisi objek apa saja yang ada di lapangan, seperti gedung, jalan, dan sebagainya secara mendetail. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Nah, jadi buat gambaran juga, biasanya output atau keluaran dari praktikum ini adalah berupa peta. Nah, jadi dalam proses pembuatan peta ini kita masih menggunakan pembuatan peta secara manual. Jadi kita menggunakan kertas kalkir, kita memplot secara manual di peta. Nah, mungkin sedikit membutuhkan waktu dan effort juga. Nah, di semester 2 ini juga, di praktikum ilmu ukur tanah 2 ini kita juga membuat kontennya. Jadi kebetulan pada waktu itu aku ilmu ukur tanah 2-nya itu di daerah gedung teknik kimia. Nah, itu kan kalau misalnya teman-teman Undip tahu, di situ kan seperti ada hutan, terus ada kayak pokoknya perbedaan elevasi atau ketinggian antar gedung itu beda banget gitu kan. Nah, itu mungkin kendalanya di situ waktu kemarin. Pas gambar konturnya ada yang rapet banget. Nah, mungkin di situ kendalanya saat menggambar. Dan di lapangan juga banyak kendala gitu. Nah, terus di semester 3 itu kita melakukan beberapa praktikum. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa ini berat, ya emang berat sih. Jadi di Teknik Geodesi Undip itu banyak sekali praktikumnya. Dan menurutku itu sangat membantu kita nantinya ketika nanti kita bekerja di lapangan. Karena emang kita khusus ke pemetaan dan pengukuran. Yang pertama itu adalah potret 1.
Foto itu singkatan dari fotogrametri 1. Nah, maksudnya di sini adalah kita melakukan kegiatan praktikum dengan alat namanya stereo plotter, stereo plotting, dan menggunakan Summit, yang mana kita itu untuk membentuk suatu model elevasi digital atau model ketinggian digital. Nah, jadi pas waktu itu kita benar kayak pakai alat yang namanya stereo plotting gitu ya. Itu kita tuh mencari kayak apa ya istilahnya. Pokoknya susah banget aku jelasin, aku juga udah rada lupa. Intinya itu kita kayak membentuk model 3 dimensi. Nah, waktu itu kita membentuk model 3 dimensinya itu di ArcGIS. Ya, di ArcGIS waktu itu. Nah, terus di semester 3 ini kita juga melakukan praktikum namanya pemetaan digital. Pada waktu aku kuliah dulu, aku melakukan praktikum di lokasi Student Center Undip. Nah, di situ kita menggunakan alat baru tentunya, namanya itu adalah Total Station. Nah, jadi intinya itu praktikumnya itu sama kayak praktikum ilmu ukur tanah 2. Tapi yang membedakan itu adalah dari segi instrumennya, dari alatnya. Kalau di ilmu ukur tanah 2, kita pakai namanya theodolite dan waterpass. Nah, tapi kalau di pemetaan digital ini kita menggunakan alat yang namanya Total Station. Nah, jadi buat gambaran teman-teman, Total Station itu sebuah alat yang mana kita menggunakan prisma. Nantinya prisma reflektornya itu buat mendetek lokasinya, dan untuk perekaman datanya itu, akuisisi data itu ntar secara otomatis di Total Station itu sendiri. Beda sama theodolite ya. Kalau theodolite itu kita harus hitung manual, seperti bacaan benang atas, benang bawah, benang tengah, dan sudut vertikalnya. Tapi kalau di Total Station itu ntar secara otomatis kedetek gitu. Jadi lebih simple dan sangat membantu gitu. Nah, terus yang membedakan pemetaan digital itu adalah selain dari segi instrumennya, dari proses pembuatan petanya. Nah, jadi pas pembuatan petanya itu kita menggunakan perangkat lunak AutoCAD, yang mana itu membantu untuk membuat peta kita. Beda sama IUT 2 ya. Ilmu ukur tanah 2 itu kita benar-benar kayak manual gitu. Tapi kalau di pemetaan digital ini kita udah diajarkan secara digital pembuatan petanya. Nah, terus yang terakhir itu adalah praktikum sistem basis data. Nah, di praktikum ini tuh kita kayak membuat suatu sistem yang mana terdiri atas berbagai basis data. Dan tentunya basis data itu mengandung informasi spasial atau keruangan. Nah, jadi di sistem basis data sendiri kita menggunakan perangkat namanya pgadmin, terus Postgre yang kayak gitu-gitu. Tujuannya itu untuk merekap atau membuat sistem basis data gitu, biar nanti gampang di query itu kayak pencarian datanya gitu. Nah, untuk sampelnya tuh kemarin kayak kos-kosan sih seingatku, kayak kita merekap data terkait kos-kosan dengan harga termurah, terus fasilitasnya, harga termahal, dan sebagainya. Ya, itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke semester 4. Nah, di semester 4 ini kita melakukan berbagai praktikum juga. Nah, salah satu praktikumnya itu adalah fotogrametri 2. Nah, di fotogrametri 2 ini kita melakukan kayak pembuatan ortofoto atau foto tegak itu menggunakan drone itu seperti apa. Nah, setelah itu kita juga mempelajari mosaiking foto udara seperti apa. Mosaiking itu kayak menyatukan foto-foto udara gitu. Atau kita melakukan praktikum terkait Summit gitu, Summit Evolution, ya dimana di sini Summit itu lebih kayak pengen membuat peta yang disesuaikan dengan ketentuan dari RBI atau peta rupa bumi Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, terus yang menarik di sini itu adalah kita melakukan praktikum yang namanya CRP atau Close Range Photogrammetry, fotogrametri rentang dekat. Yang mana pada praktikum ini tuh kita kayak membuat objek 3 dimensi dari sebuah objek. Nah, jadi misalnya ya di lapangan waktu itu tuh kita kayak merekam, membuat foto secara 360 derajat tubuh gitu di bundaran. Nah, jadi kita kayak merekam secara 360 derajat objek tersebut. Nah, habis itu kita
menurunkan suatu software, nanti akan terbentuk model 3 dimensinya dari ratusan bahkan ribuan foto itu. Nah, selain itu kita juga melakukan praktikum sistem informasi geografis. Nah, jadi praktikum sistem informasi geografis itu sendiri adalah dimana kita itu membuat peta. Tujuan itu pengen buat peta vektor, peta garis ya istilahnya, dari data citra satelit. Nah, jadi kita itu kemarin punya data citra satelit Kuiper kalau nggak salah Kota Semarang. Nah, nanti kita melakukan digitasi. Nah, digitasi on screen itu tujuannya adalah untuk memperoleh informasi berupa poin atau titik, garis maupun poligon dari kenampakan yang ada di lapangan. Misalnya kalau gedung ya, gedung kita melakukan digitasi menyesuaikan dengan bentuk gedungnya, itu bentuk poligon. Terus kalau jalan itu kan bentuknya garis kan, itu namanya line. Terus kayak objek seperti tiang bendera dan sebagainya itu, atau poin-poin penting itu namanya bisa kita kategorikan dalam poin. Nah, selanjutnya kendala saat digitasi itu adalah mungkin dalam proses digitasi itu kita melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu adalah seperti adanya pertampalan antar objek, terus kayak terdapat celah atau gap. Nah, di sini kita selesaikan dengan topologi. Nah, topologi itu adalah melihat hubungan antar objeknya itu sendiri seperti apa. Nah, jadi dengan adanya topologi, kita bisa mengetahui, oh ternyata kesalahan dalam digitasi itu ada puluhan, ada ratusan dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu itu dikoreksi lagi atau diperbaiki lagi. Pokoknya seru banget sih. Habis itu kita melakukan praktikum yang namanya kerangka vertikal. Nah, kebetulan waktu itu aku juga jadi kormat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu kormat itu apa, nah kormat itu adalah koordinator mata kuliah. Nah, jadi tugas dari koordinator mata kuliah itu adalah memastikan jadwal perkuliahan agar tetap sesuai pada jadwalnya, terus menghubungi para dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, dan selain itu adalah mengkoordinir teman-teman terkait pengumpulan tugas, praktikum, ya pokoknya terkait sebuah mata kuliah itu dikoordinatori oleh kormat, ya koordinator mata kuliah itu sendiri. Jadi pengalaman banget, waktu itu kita melakukan praktikum, jadi aku kayak sama 3 kormat lain itu kayak mengkoordinir praktikum gitu. Nah, jadi pas kerangka vertikal itu pengukuran di lapangan, kita tuh membuat jaring beda tinggi gitu intinya, seundip itu, seundip, dan waktu itu tuh kita menggunakan untuk kerangka angkatan ya, kerangka utamanya itu kita menggunakan waterpass digital. Nah, jadi menurutku pengalaman banget nyobain waterpass digital waktu itu. Pokoknya seru deh. Nah, oke, sekarang kita ke semester 5. Nah, semester 5 ini ada praktikum yang menurut sebagian orang itu seru banget, yaitu namanya kemah kerja. Nah, jadi buat gambaran teman-teman, kemah kerja itu adalah kita memetakan seluruh wilayah secara detail itu terkait objek apa saja yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk kemah kerja itu sendiri kebetulan angkatanku berlangsung di kampus ya waktu itu, dan waktu itu aku dapat beberapa fakultas gitu, kayak fakultas teknik gitu aku dapatnya teknik geologi sama teknik sipil sama teknik kimia. Nah, terus aku juga dapat gedung Prof. Sudarto, terus fakultas peternakan juga. Luas banget ya, pengalaman banget sih di fakultas peternakan ya. Pokoknya di fakultas peternakan itu seru banget karena emang gak terbiasa nyium bau-bau gitu ya, you know lah ya yang maksud. Jadi aku sampai ngolesin brush care di hidung karena gak tahan sama baunya waktu itu. Seru juga. Terus kita kayak setiap minggunya tuh ada kayak apa ya, asistensi gitulah, seangkatan gitu sama pengampu mata kuliahnya ya. Ya pokoknya seru banget. Mungkin teman-teman yang pernah ngalamin KMK mungkin bisa sharing aja ya di kolom komentar di bawah. Terus kita juga melakukan praktikum di lab ya istilahnya, yaitu pengirian jauh 2. Nah, di pengirian jauh 2 ini kita melakukan beberapa proses pengolahan datanya seperti mengolah DINSAR. Kalau DINSAR itu Difference Interferometry Synthetic Aperture Radar ya, DINSAR.
difference, kayak kita tuh melihat kayak beda tinggi nggak sih, selisih gitu. Biasanya tuh dinsar itu dipakai buat ngelihat penurunan muka tanah kayak gitu. Nah jadi ini bagian dari satelit aktif gitu, satelit aktif dinsar. Jadi pokoknya kita olah. Mungkin detailnya ntar untuk mata kuliah dan sebagainya itu ntar aku ceritain di video berikutnya kali ya. Terus juga ada INSAR, interferometri sintetik aperture radar. Itu pokoknya. Nah, habis itu juga ada segmentasi. Nah, segmentasi ini kita menggunakan data foto udara. Waktu itu kalau nggak salah foto udara Kabupaten Tanggamus di Lampung. Nah, jadi kita melakukan segmentasi kayak pengelompokan berdasarkan kekompakannya. Pokoknya ada 3 aspek, aku lupa itu apa aja. Terbentuk gitu. Klasifikasi lah intinya, kayak klasifikasi gitu. Sama juga ada klasifikasi kayak NDVI sebagainya, itu indeks vegetasi gitu di satelit pasif Landsat. Ya, Landsat 8 waktu itu. Itu juga praktikum, bagian praktikum dari penginderaan jauh 2. Nah oke, habis itu kita beralih ke survei rekayasa 2. Dan di survei rekayasa 2 ini kita melakukan pengukuran stakeout terhadap lengkung horizontal. Nah, jadi stakeout itu adalah istilah yang mana kita memplot atau kita memplot titik-titik yang ada di peta, di kertas atau di lembar kerja kita ke lapangan itu seperti apa. Itu namanya stakeout. Nah, terus kita juga melakukan stakeout bidang tanah gitu. Pokoknya seru sih. Oke, yang terakhir adalah di semester 6. Nah, di semester 6 ini kita melakukan 2 praktikum. Yang pertama itu adalah GNSS atau Global Navigation Satellite System. Sistem navigasi global lah ya. GPS lah istilahnya, GPS gitu, GNSS. Pada waktu itu kita menggunakan GPS. Pengukuran menggunakan GPS terhadap beberapa titik kontrol gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku dapatnya di depan Super Penyet Jalan Gajah Mada. Di situ ada koordinat gitu kan. Di situ ada benchmarknya. Nah, jadi kita melakukan perhitungan terhadap benchmark tersebut menggunakan metode GPS statik waktu itu. Pokoknya seru banget, pakai jaring radial ya. Nah, terus praktikum yang terakhir aku ceritain adalah praktikum survei hidrografi. Ini merupakan praktikum yang seru banget karena selama 3 hari lebih kurang kita di Jepara waktu itu. Di Pantai Kartini dan LPWP Jepara. Pokoknya seru banget. Sebenarnya kebetulan waktu itu aku menjadi panitia juga di situ. Jadi buat gambaran teman-teman. Jadi panitia itu terjun lebih awal gitu ke lokasi. Selain dia melakukan survei pendahuluan, survei awal, mereka juga melakukan kayak pembuatan benchmarknya, terus kayak pengukuran di pengukuran kerangka gitu pas di awal-awal. Nah, jadi untuk pembagian job desk-nya itu ada pengukuran kerangka dan situasi. Terus yang kedua itu kayak pengukuran fotogrametrinya menggunakan drone, bathymetri dan sounding pole. Ya mungkin itu. Nah, jadi kan kalau pengukuran kerangka itu kan kita harus mempunyai data koordinat BM-nya kan. Nah, kalau kita bikin BM baru kan otomatis kita harus mengukur GPS statik terlebih dahulu. Sama yang terakhir itu kayak pengamatan pasut. Ya, pasang surut air laut itu sangat dibutuhkan dalam penentuan kedalaman gitu. Nah, jadi di situ ya buat gambaran teman-teman selama lebih kurang seminggu lah kalau panitia. Kita tuh mulai dari survei lokasinya, terus ini sebelum hari hanya ya. Udah survei lokasi, terus perizinan dan sebagainya, persuratan sebagainya itu pokoknya seru banget deh pengalaman. Dan sama praktikum tuh seru sih. Kalau bathymetri itu kita kayak yang seru itu pas kita instalasi alat. Kita melakukan instalasi alat di kapalnya. Itu ribet banget. Dan pas uji coba gitu kayak tim panitia itu kan berada di kapal kan waktu itu. Tuh kayak pengen tenggelam gitu sumpah.
itu pengalaman banget. Tapi untungnya aku bisa berenang, jadi aku fine-fine aja ya, maksudnya biasa aja gitu. Ada tuh temanku yang nggak bisa berenang tuh kayak panik banget. Nah terus selain itu ada juga yang bertugas sebagai pengukuran fotogrametri. Selama itu kita cari foto udara, perekaman foto udara itu yang menggunakan drone ya waktu itu, G Phantom berapa aku lupa. Habis itu yang paling capek dari kegiatan atau sounding pole itu kita lakukan pengukuran secara mundur ya ke arah laut gitu. Ya seru sih waktu itu, pakai alat pole-nya itu seru sih. Terus pengukuran pasut ini tuh kita kayak udah di manage seadil-adilnya mungkin, dari mulai survei batimetrinya, terus kayak sounding pole sama pengamatan pasutnya itu udah dibagi per kelompok gitu. Jadi ya semoga teman-teman bisa merasakan lah praktikum, serangkaian praktikum dari kegiatan survei hidrografi itu seperti apa. Nah jadi output terakhirnya itu berupa peta batimetri ya, skala berapa ya aku lupa waktu itu. Pokoknya kita memetain Pantai Kartini Jepara dan LPWP. Nah mungkin sekian video sharing dari aku terkait pengalaman praktikum aku sama kuliah. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi gambaran buat teman-teman semua ketika pengen masuk ke Teknik Geodesi Universitas Diponegoro Semarang tentunya. Sekian dari aku, see you.